Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Solna 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi firasat kamu terhadap seseorang yang dealing dengan kamu saat ini ya. Ini tuh pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja resonate di spiskes-spiskes yang lain, dan ini juga vice versa ya, bisa resonate di kamu atau di dia ya. Terhadap orang yang kamu pikirkan ini, disesuaikan saja dengan yang kalian alami saat ini ya. Kalau kamu yang pingin, dan video ini tuh berlaku kapan saja ketika kamu ngeklik ini, berarti video ini sedang berlaku kepada kalian di saat ini juga ya. Jadi nggak tentu bulannya, tahunnya, atau minggunya, enggak ya. Jadi kapan saja kalian melihat video ini, mendengarkan, berarti kalian bisa sesuaikan aja dengan kondisi kalian saat ini dan firasat kalian ya. Firasat itu terkadang adalah sebuah petunjuk ya, atau sebuah gambaran untuk mengarahkan kita ya kepada apa yang harusnya kita lakukan demi melindungi diri kita gitu dari sesuatu yang salah gitu ya, atau mengarahkan kita atau memberikan ibarat gitu akan terjadi sesuatu kepada kita, jadi kita tuh harus antisipasi ya. Itulah cara Tuhan memberikan kita teguran atau gambaran gitu ya. Oke. Kalau kamu pengen personal reading, silakan kontak saya melalui WhatsApp ya, dan itu berbiaya. Nomor WhatsApp saya ada di kolom deskripsi ya. Oke, di sini ada 10 kartu dengan satu kartu bottom of the deck dari tarot dan satu kartu bottom of the deck dari pesan angel atau dari romance angels, kartu oracle ya. Oke. Yang pertama di sini ada Eight of Swords, yang kedua ada Two of Pentacles, yang ketiga ada Justice, yang keempat ada The Magician, yang kelima ada Four of Swords, yang keenam ada Queen of Wands, yang ketujuh ada Four of Cups, yang kedelapan ada Six of Pentacles, yang kesembilan ada Six of Wands, yang kesepuluh ada Six of Swords. Bottom of the deck tarot ada Three of Swords, dan bottom of the deck romance angels ada pesan angel di sini satu kartu, yaitu express your love. Go ahead and make the romantic gesture ya. Oke. Saya melihat di sini ya, saya merasakan di sini kalian itu sedang merasa terpuruk ya. Kalian itu seperti punya firasat mungkin kalian sedang tertekan dengan satu masalah yang membuat kalian tuh kayak terikat gitu ya, atau kalian tahu bahwa orang yang dealing sama kalian saat ini dia ya sengaja atau enggak, bukan sengaja, maksudnya gini, dia tuh sangat terpuruk saat ini karena dia tertekan oleh beberapa hal gitu ya. Dia terikat dan dia dipagari oleh sesuatu ya, beberapa hal yang bikin dia tuh nggak bisa bergerak, melangkah keluar, padahal ada pintu di sana, tapi ada sesuatu yang membelenggu dia gitu ya. Yaitu mungkin dia masih mempertimbangkan sesuatu ya. Dia masih banyak pertimbangan untuk melangkah keluar tuh. Dia masih ada banyak pertimbangan gitu supaya segalanya tuh stabil dulu gitu, baru dia melakukan apa yang kamu inginkan gitu. Makanya di sini apa yang kamu ingin belum bisa dia lakukan ya, ikuti ya, karena itu tadi masih ada banyak pertimbangan dan memang dia nggak bisa apa-apa untuk saat ini ya. Kemudian beberapa dari kalian ini
kalian tuh ingin ya, saya melihat di sini kalian punya firasat untuk melakukan segalanya dengan baik dan adil gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang terkait dengan masalah hukum atau rencana perceraian ya. Jadi kalian sepertinya kalian berpikir bahwa setelah kalian pertimbangkan semua konflik yang kalian hadapi selama ini dengan seseorang ya, kalian perlu melakukan penyelesaian gitu secara adil ya, secara bijaksana, dan harus diselesaikan dengan resmi gitu sesegera mungkin ya. Jadi kalian itu sudah mulai mengambil tindakan ya. Sepertinya firasat kalian mengatakan bahwa kalian perlu mengambil tindakan, mengambil alih gitu ya, untuk segera menyelesaikan problem kalian ini ya. Mungkin terkait dengan surat-surat perjanjian atau perceraian atau masalah hukum lainnya ya. Jadi kalian tuh harus segera menyelesaikan, karena waktu kalian ini terlalu kalian buang-buang untuk terlalu banyak pertimbangan. Justru pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat kalian merasa tertekan dan terkekang ya. Jadi sebaiknya dilepasin aja gitu ya. Ikuti kata hati kalian bahwa semuanya tuh akan baik-baik saja ya, karena yang baik, yang adil, yang sah itu lebih baik daripada terus mikir tanpa ada penyelesaian gitu ya. Terlalu banyak pertimbangan tanpa ada penyelesaian, sementara kalian tetap terpuruk gitu ya. Mungkin kalian sudah menikah dan ada masalah rumah tangga ya. Kalian merasa terbelenggu di sini ya. Kalian ingin melepaskan tetapi masih banyak pertimbangan, atau beberapa dari kalian mungkin di sini mungkin kalian berfirasat bahwa seseorang ini, pasangan kalian ini atau orang yang dinilai dengan kalian saat ini tuh mungkin dia menjalin 2 hubungan ya, dan itu secara rahasia ya, seperti itu. Dan itu memang benar, dan itulah yang akan membuat kamu kuat, kamu bangkit untuk menyelesaikan permasalahan ini secara resmi ya. Dan kamu akan mendapatkan keadilan ya dari kebijaksanaan kamu sendiri ya. Kamu itu merasakan saat ini kamu tuh butuh ketenangan, kamu butuh kesembuhan dari luka batin kamu butuh healing ya. Karena sepertinya kamu sudah berusaha untuk mencari solusi, tetapi solusinya cuma satu, kamu harus sembuhin luka hati kamu dulu. Atau beberapa dari kalian itu mungkin kalian sedang dihadapkan berbagai masalah, dan kalian itu merasa perlu ya melakukan berbagai cara supaya kalian bisa mendapatkan ketenangan ya. Mungkin kalian sudah mencari solusi atau hiburan di luar sana, tetapi hati kalian tuh sebenarnya belum move on dari si dia gitu ya. Jadi saran dari Four of Swords di sini bahwa kamu itu sembuhin diri kamu dulu ya. Setelah kamu menyelesaikan permasalahan kalian ini, segeralah menenangkan diri, menenangkan hati dan pikiran, biarkan kamu sembuh ya. Biarkan luka batin kamu itu sembuh supaya kamu bisa berpikir jernih kembali ya. Kemudian di sini ada Queen of Wands ya.
Jadi Queen of Wands di sini, saya melihat di sini semakin kamu bertahan, kamu semakin terpuruk. Ya, kamu sudah merasakan itu, tapi kamu masih terbelenggu gitu. Ya, jadi tapi kata hati kamu mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan prinsipnya kamu, hatinya kamu, karena mungkin pasangan kamu sudah menciptakan satu problem yang membuat kamu merasa ini tuh sudah nggak benar dan sudah nggak pantas untuk dipertahankan gitu. Jadi kamu masih bertahan tapi kamu sudah merasa nggak sesuai hati gitu, ya. Kemudian di Four of Cups, ya, kalian merasa ya mungkin kalian masih mengingat hal-hal di masa lalu, ya, yang belum bisa kamu lepaskan. Ternyata alam semesta sudah mengarahkan kamu, ya. Jadi firasat kamu itu, jalan yang kamu pilih itu sudah benar, ya. Kamu jangan terlalu diam, jangan terlalu memaksa untuk bertahan dalam keinginan kamu, ya. Kamu harus logis, ya, pakai logika, ya. Jangan terlalu bawa perasaan sehingga kamu lupa bahwa alam semesta sedang menyediakan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu di luar sana, ya. Kalau kamu terus terlarut dalam masa lalu yang kamu merasa belum puas kamu dapatkan itu, ya, atau kamu masih merasa membawa kesakitan kamu dari masa lalu, kekecewaan kamu, ya otomatis pemberian semesta untuk kebaikan kamu itu nanti tertutup lagi gitu, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda positif yang datang kepada kamu mengenai firasat kamu bahwa kadang tuh ya kita tiba-tiba kayak ada sesuatu yang mendekat ke kita, ya, dan dia dekat sekali dengan otak kanan kita, ya, tapi kita sendiri yang belum bisa terkoneksi dengan itu, tidak paham apa ini yang akan, sebenarnya apa ini yang mau masuk ke otak saya gitu. Kayak ada pencerahan tapi buntu, dia diam di tempat dan dia nggak bisa masuk ke otak kita. Itu sebenarnya teguran Tuhan bahwa kamu harus keluar dari pikiran trauma kamu atau masa lalu kamu yang buruk, atau keluar dari harapan kamu yang sudah tidak bisa kamu harapkan lagi, karena ini yang baru mau datang gitu. Yang lebih baik akan terjadi kepada kamu gitu. Semesta sudah menunggu itu. Tapi kalau kamu masih tetap stagnan dengan masa lalu kamu atau apapun, karena kamu masih merasa nggak puas dengan sesuatu, kamu belum ikhlas melepaskan sesuatu, di situ akhirnya pintu yang tadinya sudah hampir terbuka, kamu sudah hampir menerima kiriman dari semesta untuk jalan terbaik kamu, itu tertutup lagi dia. Karena apa? Karena kamu yang belum membuka pintu itu. Kamu masih membalut otak kamu dengan masa lalu kamu atau traumatik kamu atau ketidakpuasan kamu terhadap sesuatu yang sudah seharusnya kamu akhiri gitu, ya. Jadi ikhlaskan dulu, terima bahwa memang hanya sampai di situ, ya. Ini semesta sedang memberikan kamu sesuatu untuk melengkapi hidup kamu, mengisi kekosongan yang ada, tetapi kamu sendiri yang memblok itu, ya. Kamu yang memblok koneksi kamu dengan semesta, akhirnya pintu kamu yang sudah terbuka tadi akhirnya bisa saja dia tertutup karena keterlambatan kamu, ya. Telat mikir, telat connect, ya. Jadi kalau sudah ada firasat bahwa
kamu harus keluar dari situ. Ya sudah, ikuti aja gitu. Ya. Jangan memaksa untuk bertahan pada dengan seseorang yang sebenarnya kamu selalu tidak mendapatkan kepuasan dari sana. Kepuasan yang saya maksud di sini adalah harapan-harapan kamu, keinginan kamu, kebahagiaan kamu. Berarti kamu harus beranjak, melepaskan, mengikhlaskan, dan mencari jalan terbaik untuk menemukan yang sudah dinantikan semesta, ditunggui gitu. Semesta sedang menyediakan sesuatu untuk kamu. Jadi segeralah move on ya. Kemudian di Six of Pentacles ini ya mungkin kamu merasa ini sudah tidak seimbang lagi ya. Kamu tuh merasa bahwa kadang kamu bertanya seperti ini, apa yang sudah saya lakukan selama ini ya? Apakah saya sudah benar-benar adil? Apakah saya sudah benar-benar sempurna di mata dia ya? Apakah semua selama ini saya sudah benar-benar baik, saya sudah benar-benar bijak memperlakukan dia ya? Atau vice versa, mungkin kamu berpikir gini, selama ini dia kok gak memberikan yang sesuai dengan saya inginkan ya, atau kamu berpikir bahwa kenapa ya dia selalu merasa tak puas dengan apa yang saya berikan, apa benar yang selama ini saya berikan kepada dia itu gak sesuai atau gak adil gitu ya. Jadi di sini saya melihat kamu pun tidak memberikan yang adil kepada dia, dia pun juga akhirnya ngefek dengan perbuatan kamu gitu, sikap kamu ya. Jadi kalau kalian sebaiknya melepas ya, mungkin karena ada kebaikan yang akan datang kepada kamu, keadilan yang akan datang kepada kamu. Jadi kalau memang dalam hubungan itu sudah tidak berimbang, sudah tidak saling menghargai, sudah tidak saling memberikan keadilan, hak-hak kamu tidak didapatkan, atau apa yang seharusnya dia lakukan yang baik untuk kamu tetapi dia tidak berikan ya. Di sini harus ada koreksi diri ya, introspeksi gitu ya. Karena kalau kamu tidak segera introspeksi diri, kamu hanya menyalahkan saja, menganggap kamu yang lebih memberi daripada dia, sementara kamu nggak menyadari bahwa penyebab dia bersikap seperti itu, bersikap tidak adil kepada kamu itu karena faktor apa. Semua kan ada penyebab awalnya. Jadi cobalah teliti atau telaah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dari sikap kamu sebelumnya ya. Supaya di sini maksud saya, kalau kamu sudah koreksi diri, kalau kamu sudah introspeksi diri ya, disitulah kamu mampu berlaku adil dan bijaksana, dan disitulah pintu keadilan akan datang kepada kamu ya. Kebijakan semesta akan berlaku kepada kamu, berpihak kepada kamu, karena kamu sudah bersikap sesuai dengan aturan dan nilai gitu ya, aturan dan nilai yang positif gitu ya. Jadi kalau kamu sudah berlaku adil, kamu akan mendapatkan keadilan. Jadi dari selama ini kamu memperlakukan dia secara adil atau dia memperlakukan kamu secara adil, maka dia akan mendapatkan keadilan. Jika kamu yang memperlakukan dia secara adil tapi dia tidak, ya kamu yang akan mendapatkan kemenangan dan keadilan ya.
Jadi di sini dituntut kamu harus bijaksana terhadap perlakuan kamu juga ya. Sebenarnya di sini kamu merasa berkuasa ya. Kamu merasa benar ya. Kamu merasa dia yang memperlakukan kamu yang tidak sesuai gitu ya. Jadi kamu dituntut untuk introspeksi ya, sebelum kamu menyalahkan gitu ya. Disitulah baru kamu akan mendapatkan kemenangan dan keadilan ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu baik atau buruk, tetap dia akan mengejar kita. Dia akan mengikuti kita terus seperti bayangan gitu. Perbuatan kita yang sudah kita lakukan memang kita sudah lupakan, sudah kita tinggalkan, tetapi dia tetap mengikuti kita gitu. Itu yang disebut dengan karma ya. Kemudian di Six of Sword ya, Six of Wands ini kamu akan meraih kemenangan jika kamu berlaku bijaksana dan adil, jika kamu mau mengintrospeksi diri. Kemudian di Six of Swords ya, saya melihat kamu merasa bahwa kamu perlu move on. Kamu perlu meninggalkan situasi toksik kamu, situasi negatif kamu, keadaan yang buruk kamu, untuk pergi bersama atau menuju ke tempat seseorang yang sudah ada di pikiran kamu saat ini, atau pergi bersama diri kamu yang baru yang sudah siap menuju ke tempat yang baik gitu ya. Kamu move on dulu dari masa lalu ya. Kalau kamu bilang kenapa ya, saya kok merasa pingin move on ya dari dia, karena selama ini kita tuh selalu bertarung ego, saling menyalahkan, sama-sama berkuasa, nggak ada yang mau kalah. Dia mau menang, saya mau menang ya. Jadi yang sudah seperti ini sudah tidak bisa lagi ditolerir ya. Karena beberapa kali kalian sudah melakukan kompromi, tetapi kalian bersama yang meretaskan itu semua, mengacaukan itu semua akibat dari keegoisan kalian masing-masing. Jadi kartu di sini menandakan ya, memberikan kamu petunjuk bahwa kamu harus move on dari apa yang sudah kamu anggap racun, toksik, menyakitkan, memilukan ya, mempedihkan hati kamu, atau dalam hubungan jika kamu bertahan tetapi kamu kecewa terus, diperlakukan tidak adil, tidak dihargai ya, terlalu banyak permainan ego di sini. Sebaiknya kamu move on ya. Jika perasaan kamu mengatakan bahwa kamu harusnya saya sudah move on, mendingan saya move on, mendingan saya putuskan aja, mendingan saya gini, itu kata hati kamu. Dengarkan kata hati kamu ya. Kata hati kamu itu lebih jujur daripada kata orang gitu ya. Jadi jangan membuat satu keputusan yang berdasarkan pendapat orang lain, tetapi buatlah satu keputusan berdasarkan kata hati kita. Karena kata hati kita itu yang mendeteksi semua rasa atau semua hal yang kita alami, dan dia mengungkapkan pengampunan gitu ya, secara jujur gitu. Dia sudah minta ampun ya. Dia itu sudah minta ampun dengan hal yang sudah tidak mampu lagi dia terima gitu. Dan kalau dia sudah berteriak seperti bisik hati kamu mengatakan bahwa ini harus selesai, ini harus diakhiri, itu berarti dia sudah minta kamu untuk segera beranjak untuk mencari sesuatu yang baru, yang lebih menyegarkan hati kamu lagi gitu ya. Beberapa dari kalian juga memiliki firasat bahwa orang yang dealing dengan kamu ini sudah mengalahkan orang ketiga ya, atau ada pihak yang tidak yang sudah memprovokasi kalian ya,
sehingga di sini kalian harus berpisah, kalian harus break di sini ya. Kamu ya, saya melihat di sini kamu merasa sakit banget, sedih banget, pilu banget ya. Tetapi karena ada justice di sini ya, kalaupun dia selingkuh, kalaupun dia ada orang ketiga, selama perjalanan kamu tidak pernah mengandalkan orang ketiga atau tidak pernah menyakiti hati dia ya, kamu tidak pernah menghadirkan orang ketiga atau terprovokasi oleh orang lain dan akhirnya mengakibatkan pertengkaran dalam hubungan kalian ini, berarti kamu selamat. Tetapi jika kamu sebagai pihak yang pernah melakukan memberikan kesakitan melalui pengadaan orang ketiga ya, kamulah yang membuat kesalahan itu ya. Jikapun dia melakukan itu, saya rasa mungkin sudah waktunya ya, sudah waktunya dia untuk melakukan hal yang sama, karena dia merasa selama ini sudah berjuang, sudah lelah ya, tetapi dia terus-terusan kecewa karena orang ketiga. Kamu pun demikian ya, merasakan hal yang sama, disakiti karena pihak ketiga ya, dan kamu merasa ini sudah seharusnya diakhiri. Kamu gak mau sakit berlama-lama, kamu sudah merasa harus mengakhiri. Nah, ikuti kata hati kamu. Jangan biarkan hati kamu tuh terluka berlama-lama hanya karena kehadiran orang ketiga. Kalau kamu pingin mengakhiri, akhirilah dengan baik, akhirilah dengan bijak, dan akhirilah dengan adil. Walaupun sakit, kalau selama ini yang kamu lakukan adalah baik, yang kamu dapatkan akan lebih baik. Tetapi jika selama ini kamu adalah penyebab dari permasalahan ini ya, otomatis kesalahan kamu itu adalah bayang-bayangan kamu, dia akan terus mengikuti kamu gitu. Jadi di sini kartu di sini mengisyaratkan bahwa kamu harus menyembuhkan luka hati kamu, mengilaskan, introspeksi ya, melepaskan ya, move on ya. Kemudian di sini ada pesan angels ya, express your love ya, go ahead and make the romantic gesture ya. Jadi kamu harus melakukan jadi sebenarnya di sini jika kamu sudah terkoneksi dengan orang ketiga, express your love ya, go ahead and make the romantic gesture ya. Jadi angel mengatakan bahwa ungkapkan cintamu, silakan, dan buat gerakan romantis. Jadi setelah kesakitan dan kepiluan kamu ini, cobalah hibur diri kamu ya, nikmatilah hari-hari bahagia kamu karena kamu sudah menyelesaikan satu fase buruk dalam hidup kamu, dan sudah saatnya kamu untuk menikmati kehidupan baru kamu yang lebih bergairah. Mungkin kamu akan menemukan cinta baru ya, mungkin kamu sudah terkoneksi sejak lama dengan orang ketiga ini ya. Nikmati saja cinta kalian ya. Kamu harus buat diri kamu itu bahagia ya, dengan mengikhlaskan semuanya di masa lalu ya, dan terimalah orang baru untuk diri kamu yang sudah introspeksi, untuk kamu yang sudah sudah berubah menjadi diri yang positif, diri yang berpikir luas, diri yang bijaksana. Nah, kalau kamu sudah bersikap seperti itu ya, seperti yang saya sarankan tadi, maka kamu sudah siap, berarti kamu sudah siap untuk mengekspresikan cinta kamu, dan itu akan disambut oleh orang yang menjadi target kamu saat ini. Nah, kalau kamu tidak berusaha melepas dari sikap lama kamu dan kamu tidak introspeksi ya, otomatis
orang yang mendekati kamu pun akan lari ya, karena kamu belum sembuh betul ya. Jadi kamu itu masih berarti untuk yang lain ya. Jadi jangan khawatir ya, karena aura positif kamu setelah kamu healing ya, kamu akan mendapatkan orang yang bisa membangkitkan gairah hidup kamu kembali, dan di sana kalian akan menikmati kehidupan baru yang penuh dengan romantik ya, romantic gesture ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.